Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sedang shaimin dan shaimat yang berbahagia, untuk tausiah kita pada sore hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana yang dalam firman Allah yang kami bacakan surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan di malam qadar itu, yaitu wa ma adraka ma lailatul qadar. Quran diturunkan pada malam qadar yang turun pada bulan puasa. Tahukah engkau apa malam qadar itu? Lailatul Qadri, malam qadar itu ialah khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada itu 1000 bulan. Karena itu di dalam itu ayat ini ada beberapa keterangan untuk menjelaskan apa sebab ayat itu turun. Apa sebenarnya malam qadar itu? Ada di antara 4 pendapat. Yang pertama dari itu Ibnu Abi Hatim, seorang Bani Israel yang menyandang senjata untuk jihad fisabilillah selama 1000 tahun. Yang akhirnya bahwa kaum muslimin merasa itu heran, merasa itu kemuliaan rasanya bisa itu untuk berjihad yang menyandang senjata 1000 bulan menegakkan agama. Maka Bani Israel yang heran di waktu itu turun Al-Quran. Daripada berjihad 1000 bulan itu, lebih baik lagi 1 malam di malam puasa yang disebut dengan malam qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang pertama. Sehingga turunlah ayat ini. Bukan itu nyandang senjata dari Bani Israel yang mengherankan dia itu, yaitu untuk jihad, tetapi rupanya ada keistimewaan. Yang kedua, sebagaimana pendapat dari Ibnu Jarir dari Mujahid, bahwa ada seorang itu dari Bani Israel yang qiyamul lail, yaitu solat itu malam, dia 1000 rakaat, ya, 1000 bulan dia untuk itu berjihad fisabilillah, dan 1000 bulan itu lamanya dia itu qiyamul lail, dan di waktu pagi hari sampai sore dia berjihad. Berarti malam dia dari itu sore, dari maghrib sampai itu subuh, dia sholat malam selama
lah 1000 itu bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Siang hari dia bangun lagi sandang senjata selama 1000 bulan. Tapi kata itu Ibnu Jarir, turunlah ayat. Ada yang paling bagus. Dari sholat itu malam 1000 bulan. Dari itu besoknya sanjang senjata lagi. Ya turunlah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang kedua dari asbabun nuzul, sebab ayat ini turun. Yang ketiga dari Qatadah, yaitu bahwa malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, ialah ini amalan dari jamhur ulama, termasuk itu Imam Syafi'i, yaitu beramal di malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu dengan turunnya ayat ini, maka Qatadah, Syafi'i mengamalkan ayat ini. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia. Dan yang keempat, ada lagi pendapat dalam satu hadis, karena bahwa malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan apapun kerja kita. Maka kita itu sedang tasbih malam Qadar, lalu sedang baca Al-Quran, sedang itu sholat, itu lebih baik daripada sholat 1000 bulan. Sedang baca Quran lebih baik dari baca Quran 1000 bulan. Inilah yang diriwayatkan itu oleh Ahmad dari Abdah bin Samit. Kata Rasulullah, fir Ramadan, yaitu faltamisuha fi asril awakhir fa innaha fi witrin ihda wa isrina au salasin wa isrina au khamsin wa isrina au sab'in wa isrina au tis'in wa isrina au fi akhiril lailah. Di dalam itu hadis Rasulullah, beliau mengatakan pada bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, cari malam Qadar itu. Dia akan terdapat pada bulan ganjil, perhitungan yang ganjil, malam yang ganjil, kata Rasulullah, di 10 yang akhir dari bulan Ramadan itu. Di antaranya yang ganjil mungkin malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Karena itu Rasulullah mengatakan faltamisuha, cari dia. Ya, berarti timbullah masalah bagaimana cara mencari malam Qadar itu. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, di antara untuk mencarinya malam Qadar itu yang disebut dalam itu Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa malam Qadar itu diturunkan dalam itu malam berkah, fiha yufraqul kullu amrin hakim, karena di dalamnya ada itu membedakan setiap pekerjaan yang itu bijaksana. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang kami hormati, karena itu Rasulullah apabila ada 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau mencari dengan jalan adalah itu i'tikaf. Dan beliau malah di dalam itu 10 akhir dari malam ganjil tadi, ya siapa yang bisa untuk beramal di malam itu dengan iman, maka meriwayat Tibrani dari Ubadah, itu adalah akan diampuni dosanya yang lalu dan dosa yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis beliau, iltamisuha fi asril awakhir fa innaha wa isrina au sab'i au isrina au isrina akhirul lailah faman qamaha imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah katakan carilah di 10 akhir Ramadan itu malam Qadar, di malam yang ganjil, yaitu malam 21 atau malam itu 29
atau di akhir malam. Siapa yang itu di malam itu menegakkan itu salat lail, aqama imanan wa ihtisaban, dengan itu beriman, dengan penuh itu perhitungan, maka diampunilah dosa-dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Berarti mencari malam qadar itu ialah dengan itu jalan di malam ganjil, dengan itu cara mendirikan sholat malam, sholat Lailatul Qadar jika kita tahu. Karena itu Rasulullah mencari dengan jalan i'tikaf. Maka di dalam sabda Rasulullah riwayat Bukhari Muslim itu adalah daripada Ali, daripada Aisyah, banyak hadisnya. Kalau dari Aisyah Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asru awakhir minar Ramadan hatta tawaffahullahu thumma takafa azwajuhu min ba'di. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di akhir Ramadan 10 yang akhir beliau i'tikaf. Ya. Setelah 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah itu i'tikaf. Dan itu setelah beliau meninggal diikuti oleh istri-istri beliau. Karena itu kalau sudah 10 akhir, dalam riwayat itu Bukhari Muslim menurut Aisyah juga, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asral akhir sadda mizrahu wa ahya lailahu wa iqazahu ahluhu. Di malam 10 akhir kalau Rasulullah sudah masuk 10 akhir, dia mengeratkan ikat pinggangnya, dia menghidupkan itu malamnya dengan sholat lail sebanyak-banyak. Kemudian selesai dia sholat, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, atau dia sholat dia bangunkan keluarganya, maka itu termasuk namanya iltamisu, mencari malam qadar. Karena itu kami mengajak, jika yang masih sehat, masih yang hidup bulan Ramadan tahun ini, sesuai dengan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fis Sa'ban wa balighna Ramadan. Beri kami berkah di bulan Sa'ban, panjangkan umur kami sampai Ramadan. Jika umur kita panjang, maka untuk masa-masa yang akan datang, mari kita sekeluarga ataupun anak keturunan kita ajak untuk 10 akhir Ramadan itu mencari malam qadar dengan cara i'tikaf. Tentu saja seperti contoh Rasulullah 10 akhir dia i'tikaf di masjid. Bagaimana istri beliau? Setelah itu Rasulullah meninggal, istrinya pun itu i'tikaf. Cuma ikhtilafnya ada. Cara laki-laki kita i'tikaf di masjid, dan sedangkan wanita itu i'tikafnya di rumah dengan membuat itu tali atau dengan membuat itu batasan-batasan di tempat dia mana sholat wanita itu atau istri itu biasanya. Maka i'tikaf laki-laki dengan wanita itu jelas tidak sama. Laki-laki adalah di masjid dan wanita ada di rumahnya sendiri. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, karena Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri wa lam ya'tuha man kana qablahu. Bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatku malam qadar yang tidak pernah diberikan ke siapapun sebelumnya. Maka carilah malam qadar itu, dengan itu kita melaksanakan ibadah. Itulah yang lebih baik dari 1000 bulan. Misal kita dalam i'tikaf membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran malam qadar itu lalu, maka itu berarti kita lebih baik dari baca Quran 1000 bulan. 83 tahun baca Quran, dapat baca Quran di malam qadar, alhamdulillah. Sedangkan kita dalam sholat atau dalam berzikir, dalam itu baca selawat kepada Nabi, ternyata malam qadarnya lalu. Maka ibadah yang dikerjakan waktu malam qadar itu yang disebut dengan lebih baik dari 1000 bulan. Sidang jamaah shaimin dan shaimat
yang berbahagia. Lalu pertanyaan dari Aisyah, ya kalau begitu kita tahu malam qadar itu apa yang harus dibaca dan bagaimana satu tanda dari malam qadar itu sudah datang. Ada enggak tanda-tandanya Rasulullah? Dan apa yang harus kita baca di waktu kita tahu tandanya? Maka Rasulullah bersabda dalam riwayat Tibrani dari Wathilah, ya. Apa kata Rasulullah? Lailatul Qadri lailatun balijah, la harratun wala baridah wala sahaba fiha wala matara wala riha wala yurma fiha binajmin min alamihi yaumiha an tatlu'us syams la su'alaha rahu Tabrani. Rasulullah bersabda, malam qadar itu ialah malam yang itu sederhana. Artinya malam yang tidak itu panas dan tidak itu dingin, dan itu di malam itu adalah tidak turunnya hujan, tidak adanya angin, tidak adanya awan. Ya, itulah tandanya malam qadar. Dan tidak ada pula bintang yang jatuh, bintang yang dilempar. Itu tanda-tandanya di waktu malam. Jika pada 10 akhir bulan Ramadan kita melihat tandanya, udara itu adalah sejuk, tidak panas, tidak dingin, tidak awan, tidak itu angin, tidak pula hujan, ya, maka tidak ada pula bintang yang nampak jatuh oleh kita, berarti itu sudah tandanya malam hari itu. Karena itu di siang harinya bisa kita ketahui tandanya, iya, matahari terbit itu tanpa bersinar dengan keras, tapi bersinar dengan kemerah-merahan. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia. Karena itu jika kita i'tikaf di masjid atau istri anak wanita yang i'tikaf di rumah kita 10 akhir dari bulan Ramadan itu mengetahui tanda-tanda yang kita bacakan tadi, maka salah satu doa yang kita baca pada malam yang kita tahu tanda-tandanya tadi ialah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat Nasai dan Tirmizi termasuk Ibnu Majah dari Aisyah. Ini salah satu doa yang itu disampaikan Rasulullah jika tanda-tanda malam qadar itu sudah terjadi. Semoga kita bisa membaca doa, yang belum hafal bisa kita untuk menghafalnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, Engkau mencintai pemaaf itu. Karena itu maafkanlah kami. Inilah doa di akhir 10 Ramadan jika kita nampak tanda-tandanya. Dan malah kalau sekarang bukan sekedar tampak tandanya, bagi sebagian dari solat berjamaah tarawih ada imam yang itu berdoa, ada imam yang bacakan secara keras di antara 10 akhir Ramadan itu dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malah ada yang menambah Allahumma innaka, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang pemaaf, maka maaflah kami. Karena itu jika ada yang membaca imam di solat tarawih di tempat-tempat kita atau tempat yang lain, jangan merasa heran kalau ada yang itu imamnya dalam doa Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu menambah dengan afun karimun, ya. Barangkali itu sudah banyak kita dengar, banyak kita lihat sebahagian daripada jamaah-jamaah kita, terutama yang orang-orang tarekat dan orang-orang suluk. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan kita sekeluarga mendapat bulan qadar, tapi dengan usaha. Dengan usaha kita itu selalu untuk 10 yang akhir seperti Rasulullah mengeratkan itu ikat pinggang,
berarti bangun malam hari, sholat lail di malam hari, bertasbih dan selawat di malam hari, berzikir di malam hari. Ini bedanya antara anjuran Rasulullah, perbuatan Rasulullah dengan kebiasaan kita. Kalau orang kita kadang-kadang 10 akhir Ramadan itu pulang dari tarwih, makan lagi, pulang dari tarwih, itu apa yang sisa di waktu berbuka, itu diambil lagi. Akhirnya apa? Mengantuk. Ya, bukan itu malamnya bangun, tapi dia akan mengantuk. Karena itu mudah-mudahan kita semua akan bisa mencari seperti Rasulullah sendiri. Dan mudah-mudahan Allah akan berikan kita itu rahmat, berkah dengan peroleh malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika umur kita berarti lebih baik dari 83 umur kita. Demikian dari tausiah kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi diri penceramah dan bagi kita sekeluarga. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.